Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita lanjut lagi di video kali ini. Kita akan masih bahas protein, yaitu kesimpulan. Di video sebelumnya saya sudah bahas masalah protein burung jika diberikan pakan tambahan dan diberikan for full gitu. Jadi udah saya bahas. Jadi teman-teman yang ketemu dengan video ini saya sarankan untuk tengok di video sebelumnya. Nah, langsung saja untuk kali ini saya bahas yang pertama, setiap individu burung tidak sama. Ya, jadi setiap burung itu berbeda-beda, berbeda ukuran dan berat badan, berbeda pula kuantitas kebutuhan pakan. Jadi ada burung yang besar, ada burung yang bodinya kecil. Apakah burung yang bodinya kecil itu pakannya sedikit? Belum tentu, karena apa? Poin yang ketiga, semakin aktif burung, semakin besar energi yang dibutuhkan, semakin besar pula nutrisi yang dibutuhkan. Jadi meskipun ada burung kecil, tapi kalau dia aktif, sering terbangan atau lompat sana sini atau dia sering berkicau, itu kan dia butuh energi banyak tuh, maka otomatis dia pakannya juga lebih banyak meskipun badannya lebih kecil. Begitupun sebaliknya, kalau ada burung besar yang kurang aktif, biasanya dia akan makan lebih sedikit gitu ya. Misalnya burung A mampu makan 10 jangkrik pagi sore, artinya dia juga udah konsumsi 100%. Burung B mampu makan 5 jangkrik pagi sore, artinya itu juga 100%. Jadi meskipun contoh saya sama istri saya makan itu dua piring baru kenyang, sementara istri saya makan satu piring aja dia udah kenyang, udah cukup. Apakah artinya itu istri saya makan nutrisinya lebih sedikit daripada saya? Tentu saya tidak. Kenapa? Karena ukuran badan saya dan istri saya kan berbeda juga gitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Lanjut. Poin keempat, semakin tinggi protein bukan berarti semakin baik. Nah, ini harus diluruskan karena banyak kicauannya yang berpikir bahwa semakin tinggi protein yang diberikan kepada burung kicauannya itu semakin baik. Padahal anggapan itu salah ya teman-teman. Saya ambil dari video kali ini. Video kali ini nih ada, di salah satu tulisan di sini ya, disebutkan bahwa ada pikiran yang berpikir bahwa semakin banyak protein yang diberikan itu artinya semakin bagus. Ini hanya anggapan, sementara ini dibuktikan pada halaman ke-5 ya. Halaman ke-5 itu disebutkan bahwa pakan dengan protein 35% menghasilkan pertumbuhan yang inhibition dan perilaku yang abnormal. Inhibition itu apa? Inhibition itu terhambat ya. Terhambat maksudnya itu gimana sih? Saya agak susah menjelaskan inhibition ini, makanya saya buka di sini ya, di Cambridge Dictionary. Inhibition itu adalah perasaan malu atau perasaan khawatir yang membuat kamu itu yang menghalangi dirimu untuk berbicara atau melakukan sesuatu yang kamu inginkan. Nah, itu inhibition. Mungkin istilahnya adalah overbirahi ya, bahasa sederhana kita yang biasa kita jelaskan itu adalah overbirahi, mungkin di situ. Nah, kemudian ada behavioral abnormalities, artinya itu perilaku yang tidak normal. Perilaku tidak normal itu apa? Contohnya scream itu adalah berteriak atau menjerit gitu ya, atau dia agak lebay atau istilahnya overbirahi lah, mungkin saya lebih enaknya nyebut. Kemudian strike out itu menyerang, mungkin istilahnya emosi, bahasa sederhananya begitu. Jadi memang burung yang diberikan protein 35% up atau ke atas itu dia akan gampang menjerit, kemudian bisa overbirahi, bisa juga over emosi. Dan sebenarnya itu juga sih yang kita butuhkan kalau kita ingin bawa burung kita ke gantangan, kan biasanya kita ngasih protein lebih tinggi ya. Karena tujuannya apa? Biar burung itu mau keluar isian kasarnya, biar burung itu muntah isian dan selalu berkicau. Nah, itu istilahnya adalah scream atau menjerit atau berteriak ya. Oke, lanjut ke sini. Artinya semakin tinggi protein bukan berarti semakin baik. Protein harus disesuaikan. Berapa protein yang dibutuhkan oleh murai batu dalam sehari? Yaitu 30% ya. Kurang lebihnya segitu. Bisa teman-teman lebihkan, tapi jangan lebih dari 35%. Maksimal 35%, kalau bisa kurang dari itu, tapi jangan kurang dari 30%. Oke. Setiap pakan burung memiliki nilai nutrisi berbeda sehingga manfaatnya pun berbeda. Itu yang pertama. Yang poin selanjutnya. Kemudian menemukan settingan harian ada dua cara. Yang satu, sesuaikan kemampuan burung makan. Yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan perilaku. Yang pertama nih, sesuaikan kemampuan burung makan. Banyak kicau mania yang menjelaskan ke kita bahwa
kalau ingin melihat settingan harian untuk burung kita itu ya kasih aja misalnya jangkrik 15 ekor. Oh, dimakan 7, besok lagi kasih 15 ekor, dimakan 8. Besok lagi kasih 15 ekor lagi dengan ukuran yang sama-sama ya itu ya. Setiap hari ukuran jangkriknya sama dikasih 15 ekor, dimakan 7, hari keempat dimakan 7 lagi, hari kelima dimakan 8, hari ke-6 dimakan 7. Berarti settingan harian burung kita itu adalah 7 ya. Jadi karena burung hanya mampu makan 7. Bisa kasihkan 7 pagi dan 7 sore, selebihnya biar burung makan 4. Cara yang kedua adalah berdasarkan hasil pengamatan perilaku. Bisa aja burung mampu makan 7 tapi dikasih 7 perilakunya abnormality seperti di tulisan yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Artinya apa? Berarti settingan 7 ekor itu masih terlalu tinggi. Kita harus turunkan sampai kita benar-benar berdasarkan hasil pengamatan tadi itu burung-burung benar-benar ya bagus reaksinya dan enggak over birahi ataupun over emosi gitu ya. Nah, itu teman-teman yang bisa teman-teman perhatikan. Yang jelas di video-video sebelumnya saya udah ngasih perkiraan kalau burung dikasih 5 ekor jangkrik pagi dan sore dan dikasih for 16% misal berarti burung sudah dapat asupan protein kurang lebih 30 sampai 33% gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, kemudian muncul pertanyaan yang sangat penting sekali. Apakah Anda yakin bahwa semua protein dan nutrisi lain yang Anda berikan dapat diserap oleh tubuh burung? Jadi, bahkan burung itu tidak hanya butuh protein aja ya, tapi dia butuh nutrisi secara lengkap dan berimbang. Bisa lemak, bisa juga karbohidrat dan lain sebagainya, bukan hanya protein. Nah, apakah teman-teman yakin bahwa protein, karbohidrat, lemak tadi itu bisa diserap semuanya oleh tubuh burung? Faktanya, tidak semua nutrisi yang kita berikan kepada burung dapat diserap secara optimal. Oleh karena itu, burung membutuhkan vitamin untuk membantu optimalisasi penyerapan nutrisi tersebut. Jadi vitamin itu penting banget teman-teman ya. Vitamin itu yang akan membantu tubuh kita itu untuk dapat menyerap protein, bisa menyerap karbohidrat, bisa menyerap nutrisi-nutrisi lain yang ada di tubuh kita. Terus yang jelas protein tadi itu yang akan membantu tubuh baik itu manusia, hewan gitu untuk menjalankan semua metabolisme dalam tubuhnya. Contoh, saya makan, saya juga butuh vitamin. Untuk apa? Untuk membantu penyerapan semua nutrisi-nutrisi itu, gitu ya. Nah, vitamin ini penting banget teman-teman. Salah satunya contoh saya kasih simpelnya aja lah. Ada namanya vitamin B6. B6 itu tujuannya untuk apa? B6 itu tujuannya untuk membantu tubuh kita menyerap protein. Kalau kita ngasih burung itu protein tinggi sementara dia kekurangan vitamin B6, maka efeknya apa? Burung itu bisa kejang-kejang. Nah, gitu ya. Termasuk juga vitamin B12. Vitamin B12 itu untuk membantu tubuh kita meningkatkan nafsu makan gitu. Jadi kalau kita kekurangan vitamin B12 termasuk burung atau hewan lainnya kekurangan vitamin B12 biasanya nafsu makannya akan menurun. Jadi itu juga harus diperhatikan. Nah, pembahasan masalah vitamin ini akan kita bahas di video selanjutnya dan saya harap teman-teman paham sampai sini dan kalau ada pertanyaan dan ingin menambahkan bisa teman-teman masukkan di kolom komentar. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.